Karena Al-Quran pada masa Rasul tidak pernah ditulis dengan cara, dengan titik, dengan baris, tidak pernah. Kalau kita mau datang ke Museum Al-Haramain di Mekah Al-Mukarramah, ketika kita menuju ke Hudaybiyah, di situ ada museum. Di dalam museum terdapat manuskrip Al-Quran pada masa Utsman ibnu Affan. Diceritakan bahwa di manuskrip itu tidak ada titik dan baris. Al-Quran ditulis tapi tidak ada titik dan baris. Lalu siapa yang membarisi dan mentitikinya? Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Al-Quran yang kita baca dengan pakai titik, dengan pakai baris adalah bid'ah. Di zaman Nabi tak pernah dibaca, tak pernah ditulis dengan pakai titik dan pakai baris. Tapi memudahkan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Barang siapa yang melaksanakan perbuatan baik, kemudian perbuatan baik ini direspon oleh orang setelahnya, maka orang yang setelahnya akan memberikan pahala kepada orang yang membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tidak terasa kita berada di tanggal ke-6 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dan muslimat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita sampai pada akhir bulan Ramadan mencapai ketakwaan sebagaimana yang diinginkan di dalam ayat yang menjelaskan tentang puasa, insya Allah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara hari ini tentang masalah Al-Qur'an. Kalau di sebelumnya kita berbicara tentang adab berpuasa, salatut tarawih, kemudian kebolehan berpuasa, hari ini kita banyak bicara terhadap Quran. Di bulan Ramadan identik dengan Quran karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah menegaskan dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan di mana bulan diturunkan padanya adalah Al-Qur'an. Lalu apa saja yang menjadi kewajiban atau etika kita dengan Al-Qur'an ketika datangnya bulan Ramadan? Seorang ulama besar bernama Muhammad bin Salih ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Majalis Syahr Ramadan, beliau mengungkap beberapa etika, adab yang kita harus jaga terhadap Al-Quran. Al-Quran tentunya diturunkan oleh Allah untuk dibaca dan digunakan petunjuk-petunjuknya di dalam kehidupan. Cara membacanya ada dua. Cara membaca Al-Quran ada dua menurut para ulama. Yang pertama ada yang disebut dengan tilawatul hukmiyah. Ada yang disebut dengan tilawatul hukmiyah. Ada istilah yang disebut dengan membaca melalui hukmiyah atau ketetapannya. Yang kedua ada yang disebut dengan tilawatul labziyah. Yang kedua ada yang disebut dengan tilawah atau membacanya secara lafaz. Ada hukmiyah satu, ada labziyah. Jadi ada yang disebut dengan tilawatul hukmiyah, ada yang disebut dengan tilawatul labziyah. Tilawatul hukmiyah adalah tasdiqu akhbarihi wa tanfidhu ahkamihi bi fi'li awamirihi wa ijtinabin nawahi. Dalam kitab dijelaskan bahwa yang disebut dengan membaca secara hukmiyah adalah membenarkan informasi atau kabar-kabar yang didatangkan dari Al-Quran serta menerapkan hukum dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ini ada terkhusus babnya untuk berbicara terhadap tilawatul hukmiyah. Yang kedua ada yang disebut dengan tilawatul labziyah. Tilawatul labziyah yaitu membacanya dalam bentuk lafaz. Tentu yang disebut dengan tilawatul labziyah adalah qiraatun mudawwamah, membaca lafaz atau Al-Quran tersebut secara rutin, labziyah. Diceritakan banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan Al-Quran. Misal,
Diceritakan bahwasanya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi sebaik pekerjaan sebenarnya adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Aisyah kita tahu bahwa adalah salah satu sahabiat atau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada yang bernama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi, beliau meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Kemudian di bawahnya ada Abdullah ibnu Umar. Kemudian di bawahnya ada lagi Anas bin Malik. Kemudian yang keempat setelah Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Aisyah ada namanya Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah bin Abbas ada namanya Jabir bin Abdullah. Setelah Abu Jabir bin Abdullah ada namanya Abu Sa'id Al-Khudri. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan Aisyah beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Inilah kecerdasan Aisyah yang dikenal oleh banyak orang. Kenapa ketika berbicara tentang Sayyidah Aisyah, bukan hanya kecantikan beliau, tapi kecerdasan beliau juga luar biasa. Hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan kebanyakan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah mengatakan, al-mahir bil Quran ma'a safratil kiram al-bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran itu bersama safratil kiram. Apa itu safratil kiram? Walladhi yaqra'ul Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Wayatata'ta. Tapi dia membacanya dengan terbata-bata. Tidak lancar membacanya. Wahuwa alaihi syakkun lahu ajran. Yaitu orang yang membacanya teramat letih. Maka baginya 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Wal ajrani ahadu ma'ala tilawah wa tsani ala masyaqqatihi ala qari. Yang pertama pahala yang didapat pahala membaca, yang kedua pahala karena letihnya dia membaca Al-Qur'an tersebut. Maka oleh sebab itu banyak metodologi untuk membaca Al-Qur'an, mulai dari alifan sampai iqra. Inilah yang dimudahkan para ulama. Karena Al-Qur'an pada masa Rasul tidak pernah ditulis dengan cara, dengan titik, dengan baris, tidak pernah. Kalau kita mau datang ke Museum Al-Haramain di Mekah Al-Mukarramah, ketika kita menuju ke Hudaybiyah, di situ ada museum. Di dalam museum terdapat manuskrip Al-Quran pada masa Utsman ibnu Affan. Diceritakan bahwa di manuskrip itu tidak ada titik dan baris. Al-Quran ditulis tapi tidak ada titik dan baris. Lalu siapa yang membarisi dan mentitikinya? Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Al-Quran yang kita baca dengan pakai titik, dengan pakai baris adalah bid'ah. Di zaman Nabi tak pernah dibaca, tak pernah ditulis dengan pakai titik dan pakai baris. Tapi memudahkan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Barang siapa yang melaksanakan perbuatan baik, kemudian perbuatan baik ini direspon oleh orang setelahnya, maka orang yang setelahnya akan memberikan pahala kepada orang yang membuat pertamanya. Inilah yang disebut dengan multi pahala. Orang yang memberikan perbuatan baik yang awal, dia akan mendapatkan pahala setelah orang-orang yang mengikutinya mengerjakannya. Ini yang luar biasa. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terhadap hadis ini, orang yang mahir dengan Al-Quran itu membaca Al-Quran bersama safratil kiram. Apa itu safrah? Dalam bahasa Arab, safratun, safirun maknanya utusan. Al-kiram maknanya mulia. Maka safratil kiram adalah utusan-utusan mulia, adalah para malaikat. Maka orang yang pandai dengan Al-Quran tak perlu khawatir ketika dia berjalan kemana-mana, sebab yang menggandeng, yang membawa keadaannya, yang menjadikan dia berada di dalam keamanan adalah bersama para malaikat yang akan melindunginya. Maka oleh sebab itu al-mahir bil Quran ma'a safratil kiram. Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama safratil kiram. Itu menurut Sayyidah Aisyah di dalam hadis ini. Ada lagi hadis yang menyatakan terhadap tilawatil labziyah, etika kita membaca. Diceritakan oleh Abu Umamah di dalam Sahih Muslim. Abu Umamah menceritakan, kata beliau, Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran,
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat di hari kiamat kepada orang yang membacanya. Apa itu syafaat? Syafaat itu dalam bahasa Arab disebut dengan genap. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Asyaf'u genap, al-witru ganjil. Lawan kata ganjil adalah genap. Kenapa syafaat disebut dengan genap? Sebab di padang mahsyar ketika orang dikumpulkan dalam kondisi sendiri, maka ada pendampingnya, ada yang mendampinginya. Yang berasal dari dia hanya satu orang menjadi dua orang. Maka syafaat menjadikan orang berteman. Disitulah disebut syafaat, penolong. Maknanya, menjadikan dia genap. Yang asalnya sendiri ganjil menjadi genap. Inilah yang disebut dengan syafaat. Maka orang yang membaca Al-Quran nanti dia akan menemukan Al-Quran datang di hadapannya, akan membantunya di padang mahsyar, membantunya di alam kubur, membantunya di alam akhirat. Semua akan dimudahkan oleh Allah karena Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, kata Rasul. Fa'innahu, karena sesungguhnya ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan memberikan penolong kepada orang yang membacanya. Inilah yang dipesankan oleh Abu Umamah ketika bicara terhadap hadis tersebut. Di dalam sebuah hadis lagi diceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Rawahu Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka satu huruf itu diganjar dengan satu kebajikan. Satu kebajikan akan berkelipatan ganda sampai 10 dan semisalnya. Jangan kau kira ketika kita membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau satu huruf berkelipatan ganda 10, maka 3 huruf alif lam mim sudah mendapatkan 30 pahala. Apalagi kalau dibaca bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Salman pada pertemuan pertama, kita bicara terhadap hadis Salman, ada kelipatan ganda ketika kita bicara di bulan Ramadan sampai 700 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan membaca. Belum lagi keutamaan membaca secara spesifik. Keutamaan membaca surah Al-Waqiah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, man qara'a surat Al-Waqiah, barang siapa membaca surah Al-Waqiah fi lailatin, pada malam hari. Sekarang kan tidak bisa keluar, tidak bisa berjalan-jalan kemana-mana, maka fokus di dalam rumah, perbanyak amal. Jangan ketika disuruh di dalam rumah tidak ada amal sama sekali. Salat tarawih tidak dilakukan, membaca Al-Quran tidak dilakukan, salat qiyamul lail tidak dilakukan, maka ini tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat ketika kita di dalam rumah. Andai kata ada tulisan hashtagnya di rumah saja, maka perlu juga ditambah di rumah saja, beramal di rumahnya. Maknanya ketika dia di dalam rumah, dia juga bisa melakukan, mengeksplor seluruh kebajikan-kebajikan yang ada di dalamnya. Maka ketika kita berbicara tentang bulan puasa, diceritakan bahwa di bulan inilah, kata Salman Al-Farisi, kelipat gandaan sampai 700 kali lipat. Surah Al-Waqiah dibaca di malam hari. Man qara'a surat Al-Waqiah fi lailatin, barang siapa membaca surah Al-Waqiah di malam hari. Malam hari dia baca surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah, dan seterusnya. Lam tusibhu faqatan wala faqra. Maka barang siapa yang mengamalkan surah Al-Waqiah di malam hari, tak akan diberikan oleh Allah kepakiran. Lam tusibhu faqatan wala faqra. Kepakiran ataupun kesulitan rezeki. Maka dalam kondisi yang demikian, seyogianya kita memperbanyak surah Al-Waqiah karena dia akan membantu orang membentengi hidupnya daripada kepakiran. Ada lagi amaliyah-amaliyah rutin di bulan Ramadan yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi. Contoh,
seorang tabi'in bernama Malik bin Anas radhiyallahu anhu, Imam Malik. Imam Malik ini beliau lahir di tahun 86 Hijriah. Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, wa kana Malik idza dakhala Ramadan taraka qira'atul hadits wa majalisal ilmi wa aqbala ala qira'atil Qur'an minal mushaf. Imam Malik itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan membaca hadis karena beliau menulis kitab hadis yang bernama Al-Muwatta. Kitab hadis yang pertama ditulis sebelum kitab-kitab hadis yang lain. Maka Imam Malik bin Anas, beliau di bulan Ramadan meninggalkan membaca hadis dan majlis ilmu. Beliau fokuskan waktunya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada lagi sahabat Nabi bernama Qatadah ibnu Nu'aim. Qatadah adalah, kita tahu bahwa Qatadah termasuk orang yang mengikuti perang Uhud. Qatadah adalah saudara daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Diceritakan bahwa kana Qatadah yakhtimul Quran fi kulli sab'i layali daiman. Setiap 7 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Wa fi Ramadan, kalau dimasuk bulan Ramadan, fi kulli thalathin, setiap 3 hari beliau khatam 1 Al-Quran. Wa fil asril akhir, kalau masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan wa fi kulli lailatin, setiap malam beliau khatamkan Al-Quran. Ini Qatadah. Kalau kita membanding dengan Qatadah, tidak ada apa-apanya kita. Qatadah 1 hari dia khatam Al-Quran. Setiap 3 hari dia khatam Al-Quran di awal Ramadan. Di penghujung Ramadan setiap malam dia khatamkan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Maka kitalah yang mengintrospeksi diri bagaimana yang baik untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kita melihat tadi, etika adab kita terhadap Al-Quran ada 2. Pertama, tilawatul labziyah, yaitu dengan membaca lafaznya. Yang kedua, tilawatul hukmiyah, menerapkan hukum-hukumnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita muslim yang sejati, menjadi mukmin yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada nabinya. Di bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran sehingga hidup kita menjadi tenang insyaallah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena dia sesungguhnya akan membantu kita nantinya di hari kiamat insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Apa yang ada pada konten YouTube ini merupakan salah satu cara untuk menebar kebaikan. Semoga setelah mendengarkan tausiah ini bisa disebar kemana-mana yang menjadikan ladang pahala bagi kita. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.